Shalom, puji nama Tuhan, kembali kita bertemu di dalam ibadah online minggu ini. Biar bersama-sama kita mau menikmati kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua penyertaan-Mu dalam hidup kami. Biar kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati anugerah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau ya Bapa. Biar kasih-Mu Tuhan terus ada buat setiap kami ya Bapa. Begitu besar kasih-Mu ya Bapa buat hidup kami. Sungguh kami merasakan kasih setia-Mu Tuhan yang luar biasa. Amin, amin. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, bagiku. Ingat pilurnya, yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, bagiku. Sungguh kasih-Mu yang membebaskan kami Tuhan. Kasih-Mu yang melepaskan setiap kami dari belenggu dosa kami. Darah-Mu yang menyucikan setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, oh, kasih-Mu bebaskanku. Amin. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, oh, ingat kasih-Nya. Kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, bagiku. Oh, ingat pilurnya, yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus,
Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Kau berikan buat setiap kami. Kami berdoa kiranya Tuhan mengaruniakan pada setiap kami iman yang terus bertumbuh dan kami boleh memuliakan Engkau dalam hidup ini. Kami berdoa kiranya Roh-Mu berkata-kata pada setiap kami saat kami belajar dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan, kembali kita akan belajar firman Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah keteguhan iman. Saudara, dalam kehidupan kita, salah satu yang paling harus kita miliki adalah iman, dan iman yang teguh. Dan untuk itu mari kita belajar dari firman Allah kepada seorang tokoh di Alkitab, yaitu Abraham. Abraham dijuluki Bapa orang beriman. Kenapa? Karena dia sudah buktikan dia memiliki keteguhan iman. Kita akan belajar saudaraku dari Abraham, dari Ibrani 11 ayat 8 sampai 19. Ada 4 hal yang kita pelajari dari Abraham tentang keteguhan iman. Yang pertama dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, sama-sama kita baca. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Yang pertama saudaraku, yang kita bisa pelajari dari Abraham tentang iman yang teguh adalah Abraham melangkah dalam ketaatan terhadap tuntunan Tuhan. Ketika Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, keluarlah engkau dari rumahmu, dari keluargamu, pergilah ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham belum pernah melihat negeri yang Tuhan janjikan. Ia percaya kepada Allah dan ia melangkah dalam ketaatan. Ia pergi meninggalkan rumahnya, lalu sampai ke negeri Haran. Di situ ia pergi lagi dalam tuntunan Tuhan ke tanah Kanaan. Kemudian ia mengalami berkat Tuhan, kambing domba gembalaan makin banyak, juga keponakannya Lot juga kambing dombanya makin banyak, dan terjadi perselisihan antara gembalanya Abraham dan gembalanya Lot. Lalu Abraham berkata, kita ini saudara, jangan sampai kita ada keributan, karena itu pilihlah, kalau engkau ke kanan aku akan ke kiri, kalau kau kiri aku ke kanan. Dan Lot memilih tanah yang subur di Sodom Gomora. Lalu Lot meninggalkan Abraham, dan akhirnya Allah berkata kepada Abraham, Abraham, pandang sekelilingmu. Tempat yang kau lihat itu aku berikan kepadamu sebagai milik pusakamu dan milik keturunanmu. Saudaraku, Abraham mendapatkan janji dari Allah untuk mendapatkan tanah yang dijanjikan Tuhan, dan Abraham melangkah dalam ketaatan. Kita bisa belajar dari Abraham, saudaraku, bagaimana saudara saya bisa punya iman teguh, yaitu melangkah dalam ketaatan. Saudara saya mesti belajar untuk mengikuti apa kata Tuhan, apa maunya Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, dan kita melangkah dalam ketaatan iman. Itu yang pertama saudaraku, kita harus pelajari dari Abraham. Nah, silahkan saudara ingat-ingat perintah Tuhan apa yang Tuhan pernah katakan padamu dan engkau belum melakukan. Dan biarlah engkau belajar untuk melangkah dalam ketaatan. Sebab Tuhan tidak akan memberikan kepadamu bagaimana langkah kedua sebelum langkah pertama engkau taati. Ketika engkau sudah mentaati Tuhan dalam langkah pertama, baru Tuhan akan memberikan petunjuk, tuntunan berikutnya. Kau melangkah lagi dan akhirnya terus melangkah dalam pimpinan Tuhan, dan imanmu makin diteguhkan untuk menikmati semua berkat yang Tuhan janjikan. Yang kedua, saudaraku, kita belajar dari Abraham adalah kita baca ayat 11 sampai 12. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang menjanjikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Yang kedua, saudaraku, Abraham imannya teguh karena menganggap Allah dapat dipercayai. Allah
berfirman kepada Abraham ketika Abraham umur 75 tahun dan Sarah umur 65 tahun, beda 10 tahun antara Abraham dengan Sarah istrinya. Allah berkata bahwa aku akan memberikan keturunan kepadamu dari Sarai, rahim Sarai. Dan Abraham menantikan janji Allah itu 25 tahun. Sudah berapa lama engkau menantikan janji Allah digenapi dalam hidupmu? Abraham menanti 25 tahun, saudaraku. Dan ketika Abraham berumur 100 tahun dan Sarai berumur 90 tahun, Allah berkata tahun depan Sarai akan mengandung dan akan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan Sarah tertawa mendengar itu. Dan Abraham juga dalam hatinya sempat tertawa, bagaimana mungkin saya akan punya anak, saya sudah mati pucuk. Dan istriku juga sudah mati haid, udah nenek-nenek. Gak mungkin, mustahil secara manusia Sarai bisa mengandung melahirkan bayi laki-laki. Dan akhirnya anaknya Abraham dan Sarah itu dikasih nama Ishak. Ishak artinya tertawa. Tapi Abraham memilih untuk mempercayai sebab Abraham percaya bahwa Allah dapat dipercayai. Karena itu saudaraku, kita belajar dari Abraham, iman sejati itu diuji saudaraku ketika hal yang tidak mungkin terjadi sepertinya mustahil. Di situ kita bisa belajar tetap percaya kepada Allah. Keyakinan akan kesetiaan Allah membuat Abraham dan Sarai beroleh kekuatan saudaraku untuk akhirnya melahirkan benih dari Abraham. Nah saudaraku, kita baca Bilangan 23 ayat 19, ini ayat yang perlu kita simpan di hati kita. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Sekali lagi, tanamkan di hati kita. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Mari saudaraku, percayalah kepada Allah, sebab Allah dapat dipercayai. Yang ketiga saudaraku, kita belajar dari Abraham. Kita baca ayat 13 sampai ayat 16 tentang iman yang teguh dari Abraham. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudaraku, kita belajar dari Abraham bagaimana ia punya sikap, yaitu ia bersikap menjadi seorang musafir yang menantikan tinggal bersama Tuhan. Abraham menganggap hidup dunia ini seperti orang asing dan pendatang. Ia adalah seorang penziarah yang menantikan persinggahan yang terakhir bersama Allah. Saudaraku, iman itu bicara soal bukan hanya melihat hal yang sementara, tapi melihat yang tidak terlihat. Melihat jauh ke depan, menembus kenyataan-kenyataan yang ada sekarang, dan melihat apa yang tidak terlihat. Tuhan Yesus berkata, kumpulkanlah hartamu di sorga. Di bumi ini kita tinggal, saudaraku, kita harus ingat bahwa saudara saya, orang-orang yang percaya pada Kristus, bukan berasal dari dunia ini. Bumi ini bukan rumah kita, surga adalah rumah kita. Heaven is our home. Kita belajar, saudaraku, dari Abraham untuk punya iman teguh, yaitu mampu untuk setia dalam menantikan kehidupan kekal. Karena itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita belajar dari Abraham bahwa untuk menjadi orang yang punya iman yang teguh, saudara saya harus punya sikap, ya, perspektif. Hidup di dunia ini adalah persiapan untuk kekekalan. Kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan sebenarnya. Ini hanya persiapan. Dan kita belajar untuk punya sikap hati seperti seorang musafir, peziarah di dunia ini.
yang terus menantikan kehidupan kekal. Yang keempat, yang terakhir saudaraku, kita belajar dari Abraham, kita baca ayat 17-18. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dikatakan ia berpikir. Nah, kata berpikir dalam bahasa aslinya ini logizomai, artinya memperhitungkan, mengkalkulasi. Saya analogikan supaya kita bisa paham apa itu logizomai. Logizomai adalah memperhitungkan, mengkalkulasi. Contoh, saya punya rekening di bank. Saya setor, saya tarik, saya setor, saya tarik. Saya memperhitungkan, saya kalkulasi. Oh, setelah saya setor, saya tarik, saya berpikir bahwa di rekening saya saat ini ada saldo sekitar 1.750.000. Itulah logizomai. Saya memperhitungkan, mengkalkulasi. Itu ada suatu realita bahwa ini bukan hanya angan-angan, bahwa saldo saya di rekening bank memang 1.750.000. Itu hasil kalkulasi saya, itu hasil perhitungan saya. Demikian saudara saya, kita bisa belajar dari Abraham bagaimana ia berpikir, ia memperhitungkan, ia mengkalkulasi bagaimana Tuhan Allah telah bertindak selama ini dalam hidupnya. Ia berpikir bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu ketika Allah meminta kepada Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal yang kau kasih itu sebagai korban bakaran bagiku. Abraham percaya bahwa Allah yang telah berjanji memberikan seorang anak, sekarang anak itu sudah ada, dan kalau ia persembahkan kepada Allah, Allah tidak pernah berdusta. Abraham percaya bahwa Allah yang memberikan anak kepada Abraham, penerus Abraham. Allah berkuasa, kalau Ishak mati pun Allah berkuasa untuk membangkitkan Ishak kembali. Abraham berpikir bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudaraku. Ia percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Tuhan tidak terbatas dalam pemeliharaannya terhadap orang yang dikasihinya. Karena itu kita boleh belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada Allah. Dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mari saudaraku, kita belajar dari Abraham untuk punya iman yang teguh. Percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu dan melangkah dalam ketaatan iman kepada Allah. Dan belajar saudaraku untuk mempercayai Allah, bahwa ia dapat dipercayai. Kita belajar untuk punya sikap seperti Abraham. Abraham bersikap hidup di dunia ini hanyalah peziarahan. Ia menjadi musafir yang menantikan untuk tinggal bersama Tuhan dalam kekekalan. Dan Abraham berpikir bahwa bagi Allah tidak ada mustahil. Mari saudaraku, teguhkan iman kita. Sama-sama katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh belajar kembali dari firman-Mu, dari kehidupan hamba-Mu Abraham, Bapa orang beriman. Ia punya iman yang teguh dan Kau menghargai Abraham karena imannya, dan Kau memberkati Abraham. Kami juga mau Tuhan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Engkau ya Allah. Dan kami berdoa supaya iman kami boleh bertumbuh. Iman kami Tuhan boleh menjadi iman yang bertindak. Kami boleh melangkah dalam ketaatan. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau yang berfirman, Engkau akan melakukannya. Engkau yang berjanji, Engkau akan menepatinya. Tuhan, kami percaya bahwa bagi Allah tidak ada mustahil. Karena itu Tuhan, kami bawa hidup kami serahkan hidup kami. Segala apa yang kami gumuli ke dalam tangan Tuhan. Mari saudaraku, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Allah. Bila engkau sedang mengalami sakit, bila engkau sedang mengalami kesusahan, bila engkau sedang mengalami kesesakan, percayalah kepada Allah. Tetaplah beriman, melangkah dalam ketaatan, dan nantikanlah Tuhan. Tuhan pasti
buka jalan. Bapa Surgawi, berkati anak-anak-Mu yang berharap kepadamu ini. Biarlah Engkau sendiri Tuhan memberkati, melindungi, beri anugerah, berikan damai sejahtera-Mu. Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh yang sakit di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami semua sudah disembuhkan. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengalami kesusahan, kekurangan. Kiranya Tuhan, Engkau Allah sumber segala kasih karunia, Engkau memberkati anak-anak-Mu ini, supaya setiap anak-anak boleh berkecukupan, malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Kasih karunia-Mu cukup buat setiap kami Tuhan. Dalam kelemahan kami, kuasa-Mu Kristus sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan umat-Mu ini. Kami berdoa ya Bapa, mohon berkat-Mu buat gereja di mana kami boleh menjadi bagian, menjadi keluarga. Kami berdoa untuk Gereja Betel Indonesia Jalan Merak, cabang Ranting, Tuhan berkati. Juga Gereja Betel Indonesia pengurus pusat daerah, Tuhan memberkatinya. Kami berdoa untuk Kota Bogor, kota di mana kami tinggal. Kiranya damai sejahtera Allah turun di Kota Bogor. Biar Bogor boleh mengalami shalom Tuhan. Datang kerajaan-Mu di kota ini Tuhan, jadi kehendak-Mu. Kami juga terus menerus berdoa buat Indonesia. Yeshua, Tuhan Indonesia adalah milik kepunyaan-Mu. Setiap suku, kaum, bangsa, bahasa telah dibeli oleh darah Tuhan Yesus, menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Karena itu kami berdoa, datang kerajaan-Mu di Indonesia, jadi kehendak-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara kekasih, mari arahkan hati dan pikiran pada Tuhan Allah-Mu. Angkat kedua belah tangan-Mu, harapan yang terbaik dari Tuhan-Mu. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.